Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalian Suami. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman algoritma pemrograman nomor 5, nomor 10, yaitu eh, program untuk menghitung nilai pendekatan dari fungsi eksponensial pangkat X menggunakan dari Taylor. Sini ada logikanya. Jadi program ini tuh bertujuan untuk menghitung nilai pendekatan dari fungsi eksponensial pangkat X menggunakan dari Taylor. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan beberapa suku dari data tersebut hingga batas waktu tertentu kan. Dan untuk koloni ayat suku dalam daerah terdiri dari operasi pangkat dan faktorial. Oleh karena itu, program membagi suku proses menjadi beberapa bagian supaya lebih terstruktur. Langkah pertama adalah menghitung faktorial menggunakan function fact_a. Function ini bekerja secara rekursif, di mana jika nilai A sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika tidak, maka nilai A akan dikalikan dengan hasil pembagian function sebelumnya, yaitu fact_a kurang 1. Dengan cara ini, nilai faktorial dapat dihitung secara bertahap hingga mencapai kondisi dasar. Langkah kedua adalah menghitung nilai pangkat menggunakan function pangkat B, A. Function ini juga menggunakan metode rekursif dengan cara mengalihkan nilai B secara berulang sebanyak A kali. Jika nilai A sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika tidak, maka nilai B akan dikalikan dengan hasil membagi function pangkat B, A kurang 1. Langkah terakhir adalah menghitung B pangkat A dibagi A bagi A faktorial. Proses ini dilakukan secara rekursif dari nilai A hingga 0. Hasil dari setiap suku akan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai pendekatan dari E pangkat X. Nah, di sini ada flowchart-nya. Kita ke flowchart dulu. Di sini ada 4. Iya, ada 4 fungsi atau fungsi utama satu, tiganya itu function. Di sini ada fungsi main, itu tuh start, bentuk oval itu untuk input dan out, bukan untuk memulai dan akhiri program. Terus ada bentuk jajar genjang, itu tuh untuk menampilkan input dan output. Setelah itu ada bentuk jajar genjang lagi untuk menampilkan x, n. Terus ada N itu tuh untuk mengakhiri program. Terus di sini ada fungsi fact, itu tuh start, cek kondisi apakah A sama dengan 0. Kalau misalkan true, dia bakalan return 1. Kalau misalkan false, dia bakalan return A dikali fact A kurang 1 barulah N. Di sini ada fungsi pangkat juga. Start, cek apakah A sama dengan 0. Kalau misalkan true, kan dia return 1. Kalau tidak, dia B kali pangkat B kurang A kurang B, A kurang 1 baru N. Di sini juga ada fungsi X start, cek kondisi apakah A sama dengan 0. Kalau misalkan iya berarti dia return 1, kalau tidak berarti dia return pangkat itu B, A dibagi fact A tambah X B, A kurang 1 barulah N. Sini langsung saja ke programnya. Jadi di sini ada input AST untuk memulai dan mengakhiri program. Sini rest tadi biar nggak perlu next tadi lagi. Terus ada integer jumlah pembagi. Ini itu untuk functionnya, untuk function jumlah pembagi tadi. Enggak, ini langsung. Nah, yang ini lah. Sini ada integer faktorial, nyari faktorialnya, integer A. Cek apakah A sama 0, kalau iya return 1, kalau tidak A dikali fact A kurang 1. Terus ada function double pangkat lagi, di sini double B sama double integer A. Cek apakah A sama dengan 1, kalau iya return 0, kalau tidak B kali pangkat B kurang A kurang 1. Terus di sini ada yang terakhir, function yang terakhir yaitu function double X double B integer A. Jadi cek kondisi apakah A sama dengan 0, kalau iya return 1, kalau tidak return pangkat B, A dibagi fact A tambah X B A kurang 1. Di sini ada integer main untuk penghitungan programnya. Di sini ada double X sama integer N. Terus ada cout, masukkan nilai X itu untuk nampilin pesan ke layar yang bakal nilai yang kita inputkan di sini, masukkan nilai X ini bakal disimpan ke in X atau ke variabel X. Terus di sini juga sama, bakal disimpan di variabel N. Terus cout, hasil pendekatan bakal dicetak dari hasil X
X, N. Nah, di sini ada penjelasan penjelasan kodenya. Jadi input iStream itu seperti biasa untuk input dan output seperti membaca data dengan si in dan si nah dengan hasil dengan si out. Terus menggunakan tulisan sehingga tidak perlu menulis tadi lagi setiap menggunakan si in atau si out mendefinisikan fungsi untuk material dari suatu bilangan A. Kondisi apakah nilai A sudah mencapai 0 sebagai kondisi berhenti. Wah, kalau iya berarti menggambarkan nilai dari nilai 1 karena 0 ternilai 1. Nah, menghitung faktorial secara rekursif, yaitu A dikalikan dengan faktorial dari A kurang 1 sampai artinya berhenti di 0. Double pangkat nih. Definisikan fungsi untuk menggambarkan nilai B pangkat A. Terus di sini ada perhatian kondisi lagi, mengecek apakah pangkat sudah 0, terus return 1 mengembalikan 1 karena bilangan apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Return B kali pangkat B, A kurang 1 menghitung pangkat secara rekursif mengembalikan B dengan hasil pangkat sebelumnya. Terus double X, double B sama integer A. Ini dinasikan fungsi untuk menghitung nilai B pangkat A. Dicek. Oh, pangkat sudah 0, kalau iya berarti mengalami nilai 1 karena bilang apapun. Oh, sudah ya, sistem itu. Tadi sampai sini ya. Definisikan fungsi untuk menghitung pendekatan nilai pangkat X menggunakan deret. Nah, cek kondisi apakah sudah sampai suku pertama dalam deret. Return 1 mengembalikan nilai 1 karena suku pertama dari deret adalah X pangkat 0 dibagi 0 faktorial sama dengan 1. Return pangkat B, A dibagi fak A plus X B, A kurang 1. Menghitung satu suku deret yaitu B pangkat A dibagi A faktorial, lalu menambahkan hasil dari perhitungan sebelumnya secara rekursif sehingga semua suku dijumlahkan. Di sini ada inventum menjadi tempat utama program dijalankan. Terus ada double X, menyimpan variabel untuk menyimpan nilai X yang ada dihitung ke pangkat S, menyiapkan variabel untuk menjumlah suku yang akan digunakan di dalam hitungan. Di sini ada si out memasukkan nilai X, menampilkan pesan agar pengguna memasukkan nilai X, terus ada si in X, membaca nilai X dari input dan disimpan kepada variabel X, yang N juga sama. Di sini yang terakhir ada si out penilai pendekatan yang akan diisi dari hasil X, X, dalam kurung X, N, memanggil fungsi X, 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 N untuk menghitung hasil dari lalu langsung menyampaikannya ke layar. Di sini kita bakal coba running program yang ini. Nah, di sini misalkan input 1 sama 3. Kenapa hasilnya bisa 2,6667? Di sini kita ke fungsi main. Ada nilai X, nilai N, terus ada faktorial dulu nih. Cek apakah A sama dengan 0, tidak kan? Berarti return A kali fak A kurang 1. Berarti dia, oh iya enggak, sebelumnya tuh X-nya tuh di sini bakalan keisi sama 1 sama 3 dulu. Terus return pangkat kan, 1,3. Sini. Itu return pangkat 1,3 dibagi fak 3 ditambah X 1 sama 2. Terus hitung satu per satu pangkatnya 1,3. Nah, di sini kan ada pangkat tuh. Yang B kali pangkat B A kurang 1. Pangkat 1, 2. Atau dikali 1 kali pangkat 1,1. 1 kali pangkat 1,0. Nah, itu satu-satu. Jadi pangkat 1,3 tuh hasilnya tuh 1. Terus di sini ada fak 3, faktorial 3. Nah, 3 dikali faktorial 2, 3 dikali 2 faktorial 1, 3 kali 2 faktorial kali 1 faktorial 0, dan yang hasilnya adalah 6. Jadi,
pangkat 1,3 dibagi faktor 3 itu tuh sama dengan 1 dibagi 6 kan, sama dengan 0,1111667. Nah, di sini selanjutnya tuh X di sini. Di mana 1,3 X 1,3 itu 0,1667 ditambah X 1,2. Nah, X 1,2 tuh berarti rate 1 dong, rate pangkat lagi dong, 1,2 dibagi faktor 2 ditambah X 1,1. Berarti pangkat 1,2 tuh hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Faktor 2 itu 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, jadi selanjutnya itu X 1,2 sama dengan 0,5 ditambah X 1,1. Terus tuh terpangkat 1,1 dibagi faktor 1 ditambah X 1,0. Terus sama dengan 1 kan, pangkatnya juga 1. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Terus tuh lanjut lagi, X 1,1 sama dengan 1 plus X 1,0. Terus masuk kondisi. Apakah A sama dengan 1 atau 0? Ya, maka X 1,0 sama dengan 1. Proses balik. Hasil bakalan naik ke atas. Kalian hasil dikembalikan. Dimana X 1,3 itu hasilnya adalah 2,667. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.